Semoga Allah yang maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan segalanya, maha tahu apa yang ada dalam pikiran, maha tahu segala yang terlintas di hati, maha tahu apapun yang sedang terjadi, mengaruniakan kepada kita hati yang hakul yakin kepada segala janji jaminan Allah. Kita akan bahas seperti biasa malam Jumat, Allah yang Maha berkuasa dan Allah Maha penolong. Al-Ghalib, Allah yang Maha berkuasa, dan An-Nasir, Allah yang Maha penolong. Kita coba dalam surat Yusuf ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ghalibu ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah Maha berkuasa terhadap segala urusannya, walakin tetapi kebanyakan aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah tuh menguasai segala urusannya dengan sempurna, tetapi manusia tidak memahami bagaimana cara Allah menguasai mengurus segalanya. Lalu surat Al-Anfal ayat 40, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu, fa'lamu annallaha maulakum, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Anfal nomor 4, ayat 40. Kemudian surat An-Nisa 45, wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Surat Al-Hajj ayat 78, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, dialah Allah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Sahabat-sahabatku sekalian, jadi seperti yang sering kita bahas bahwa segala-gala yang ada ini di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang mengurus, Allah yang menguasai. Tidak akan pernah terjadi sesuatu baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izinnya. Jadi Allah tuh menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang berada di alam semesta ini kecuali Allah lah pencipta, pemiliknya, dan yang menguasainya, termasuk kita. Bukan hanya kita, orang yang di depan kita, orang yang di kiri kanan kita juga pasti dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu yang kita inginkan itu pasti adalah milik Allah. Tidak ada pemilik dan tidak akan pernah bertemu dengan kita kecuali dengan izin pemiliknya. Ingin apapun, ingin sehat, ingin rezeki, ingin makan, ingin lunas hutang, ingin menikah, ingin punya anak, ingin punya rumah, apapun yang kita inginkan pasti penguasanya hanya Allah. Termasuk ingin suasana jadi baik, ingin sembuh dari penyakit, ingin terlindungi dari segala ancaman, itu pun pasti Allah yang menguasai. Sekarang kalau kita merasa dalam ketakutan, terancam apapun, maka yang mengancam kita pun pasti makhluk ciptaan Allah. Tidak ada lagi. Termasuk sekarang virus COVID-19 ini mutlak makhluk ciptaan Allah yang selalu bertasbih kepada Allah, yang tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah kepada orang yang ditetapkan Allah. Harus yakin seperti itu. Keyakinan ini ya. Jadi kalau kita suatu saat merasa takut, alhamdulillah ya.
Kalau suatu saat kita merasa takut sesuatu, lalu kita berlama-lama dengan yang kita takuti, apa saja bentuknya, apakah makhluk manusia atau apapun ya, dan kita berlama-lama memikirkan yang kita takuti dan tidak ingat kepada Allah penguasanya, maka pasti Allah menurunkan gelisah. Gelisah ini adalah alarm bahwa kita diingatkan oleh Allah supaya kembali mengingat Allah. Silakan kita coba ya. Kita takut apapun ya, mau takut binatang, takut manusia, takut keadaan, takut alam. Pokoknya kalau kita sudah takut kepada sesuatu dan lebih sibuk memikirkan sesuatu itu, bukan Allah yang menguasai sesuatu itu, dan kita sibuk mencari perlindungan tetapi melupakan Allah yang maha melindungi kita, mesti Allah akan menurunkan ke hati kita alarm, yaitu kegelisahan. Jadi kalau kita sudah gelisah, nah ini sebetulnya adalah tanda-tanda Allah mengingatkan kita bahwa kita lupa kepada Allah atau belum sungguh-sungguh meyakini segala janji dan jaminannya. Jadi kalau ingin sesuatu, sibuk dengan keinginan, tidak ingat ke Allah, gelisah. Takut sesuatu, sibuk dengan yang kita cemaskan, kita takuti, tidak kembali ke Allah, pasti gelisah. Jadi gelisah-gelisah ini tuh adalah gelisah alarm dari Allah. Nah sekarang apa yang kita lakukan ini, apakah bisa mendatangkan manfaat? Tidak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Ya, walaupun kita sudah ikhtiar luar biasa, yang terjadi tidak selalu sesuai dengan ikhtiar kita. Karena ikhtiar itu adalah ibadah. Jadi kita tidak ngatur Allah. Yang penting kita sempurnakan saja ikhtiar. Hati yakin Allah yang menolong, ikhtiar sempurnakan, nah Allah mengatur semuanya. Nah bagaimana kalau kita sudah ikhtiar dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki? Allah akan menghibur hati kita.